Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ziza Zuleta dan teman saya Nadia Arifah Rahma akan menjelaskan terkait dengan tugas terstruktur dari bisnis intelijen. Yang pertama itu latar belakang dari eh, masalah bisnis intelijen yang ada sekarang. Di era digital, data bukan hanya pendukung, tapi menjadi inti strategi bisnis. Bisnis intelijen hadir sebagai solusi untuk menyaring informasi dari data mentah. Namun ada tantangan yang lebih besar yang harus dihadapi organisasi untuk mengoptimalkannya. Terdapat tujuh identifikasi masalah. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman tentang pentingnya BI dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, penggunaan komponen BI yang belum lengkap dan tidak terintegrasi. Yang ketiga, belum siap menghadapi tantangan dan belum mampu memanfaatkan peluang digital. Yang keempat, kurangnya kerjasama dan integrasi data antar bagian. Yang kelima, tidak adanya strategi BI yang jelas dan mendukung tujuan jangka panjang. Yang keenam, kualitas data yang rendah dan proses pengelolaannya yang belum baik. Yang terakhir yaitu tahapan penerapan BI tidak dilakukan secara sistematis. Untuk masalah yang pertama yaitu kurangnya pemahaman tentang pentingnya BI dalam pengambilan keputusan, terdapat 5 solusi yang kami berikan, yaitu yang pertama sosialisasi konsep BI secara menyeluruh di organisasi. Manajemen perlu memahami bahwa BI bukan sekadar software, tetapi mencakup arsitektur, teknik, alat analisis, dan lain-lain yang bertujuan mengubah data menjadi informasi. Yang kedua yaitu pelatihan dan literasi data. Organisasi perlu mengadakan pelatihan untuk semua level staff agar mereka memahami bagaimana data diolah dalam BI dan bagaimana hasilnya dapat digunakan dalam keputusan bisnis sehari-hari. Yang ketiga yaitu mengaitkan BI dengan tujuan bisnis jangka panjang. Dengan menunjukkan bagaimana BI dapat membantu mencapai keunggulan kompetitif dan mendukung strategi bisnis, maka persepsi BI sebagai alat pendukung strategis akan lebih mudah diterima oleh semua pihak. Yang keempat yaitu penekanan pada manfaat nyata BI. BI dapat memberikan manfaat seperti laporan yang lebih cepat dan akurat, peningkatan pelayanan pelanggan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan bertahap namun strategis. Implementasi BI sebaiknya dilakukan bertahap, dimulai dari unit atau proses yang paling berdampak. Selanjutnya yang kedua yaitu masalah penggunaan komponen BI yang belum lengkap dan tidak terintegrasi. Terdapat 4 solusi yang kami ambil, yaitu yang pertama membangun sistem BI yang terintegrasi. Perusahaan perlu merancang sistem BI secara menyeluruh dengan menghubungkan semua sumber data yang ada seperti data keuangan, penjualan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua menggunakan alat BI yang mendukung integrasi. Tersedia banyak alat BI yang mendukung integrasi data dari berbagai sumber. Alat ini dapat menggabungkan data dari sistem yang berbeda dan menampilkannya dalam bentuk yang mudah dipahami. Yang ketiga yaitu melatih pengguna agar memahami semua fungsi BI. Tidak cukup hanya memiliki teknologi, karyawan juga harus diberi pelatihan agar mampu menggunakan berbagai fitur BI. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap sistem BI yang digunakan. Perusahaan perlu mengevaluasi apakah sistem BI yang digunakan sudah mencakup seluruh kebutuhan informasi dan mendukung pengambilan keputusan lintas departemen. Ya, masalah yang ketiga yaitu belum siap menghadapi tantangan dan belum mampu memanfaatkan peluang digital. Terdapat 5 solusi yang kami berikan, yaitu meningkatkan literasi data di seluruh bagian organisasi. Perusahaan perlu mengadakan pelatihan dasar tentang data dan BI untuk semua karyawan, tidak hanya untuk tim IT. Yang kedua yaitu membangun budaya kerja berbasis data atau data-driven culture. Organisasi perlu mendorong pengambilan keputusan berdasarkan data, bukan hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman. Yang ketiga yaitu penerapan BI secara bertahap dan terarah, mulai dari unit atau proses yang sederhana lalu dikembangkan secara bertahap ke bagian yang lain. Yang keempat yaitu menggunakan alat BI yang mudah diakses dan user friendly. Tools seperti Power BI, Google Data Studio, dan lain-lain dapat digunakan karena memiliki tampilan visual yang mudah dipahami dan tidak membutuhkan keahlian teknis tinggi. Yang terakhir yaitu melibatkan manajemen puncak dalam pengembangan BI. Dukungan dari manajemen sangat penting dalam pengalokasian anggaran, kebijakan teknologi, serta integrasi BI ke dalam strategi bisnis jangka panjang. Tantangan bisnis intelijen selanjutnya adalah masih lemahnya kolaborasi antar divisi. Setiap unit kerja seringkali menyimpan dan mengolah data secara terpisah, sehingga menimbulkan tumpang tindih informasi dan keterbatasan dalam analisis lintas fungsi. Data menjadi tidak terintegrasi dan hanya mempresentasikan sebagian kondisi bisnis. Untuk menjawab permasalahan ini, organisasi perlu mendorong budaya berbagi data sebagai aset bersama, mengintegrasikan sistem informasi ke dalam satu platform pusat, serta mengembangkan dashboard yang dapat digunakan lintas departemen. Dukungan dari manajemen puncak dan pelatihan yang merata juga sangat penting untuk membangun sinergi data dalam organisasi. Masalah lain yang sering terjadi adalah pemanfaatan BI yang terbatas hanya untuk pelaporan operasional jangka pendek, tanpa dikaitkan dengan arah strategis organisasi. BI belum dijadikan sebagai alat untuk mengidentifikasi peluang bisnis, efisiensi proses, maupun inovasi layanan. Hal ini mencerminkan belum adanya perencanaan yang menyeluruh dan keterlibatan pimpinan dalam pengembangan BI. Oleh karena itu, dibutuhkan penyusunan roadmap strategis BI, keterlibatan manajemen eksekutif, serta pengaitan setiap inisiatif BI dengan indikator kinerja utama yang bersifat jangka panjang. Dengan demikian, BI tidak hanya mendukung pelaporan, tetapi juga menjadi pendorong transformasi bisnis.
Tantangan lain dalam implementasi BI terletak pada kualitas data yang rendah dan proses pengolahannya yang belum optimal. Data yang tidak lengkap, tidak valid, atau duplikatif dapat mengarah pada analisis yang keliru dan pengambilan keputusan yang tidak tepat. Proses ETL, Extract Transform Load, pun seringkali tidak berjalan secara konsisten dan terstandar. Untuk mengatasi hal ini, organisasi perlu membangun sistem ETL yang andal, mengelola data warehouse secara terpusat, serta melakukan validasi data secara berkala. Penerapan data profiling dan pelatihan staf mengenai pentingnya kualitas data akan sangat mendukung proses analitik yang akurat dan berkelanjutan. Banyak implementasi BI yang mengalami kegagalan karena tidak mengikuti tahapan secara sistematis. Organisasi langsung masuk ke tahap laporan tanpa didahului oleh analisis kebutuhan atau perencanaan yang matang. Selain itu, kurangnya koordinasi antar tim, minimnya keterlibatan vendor, serta resistensi terhadap perubahan turut mempengaruhi situasi. Oleh sebab itu, pendekatan implementasi BI harus dijalankan secara berurutan, mulai dari justification hingga evaluasi. Tim lintas fungsi harus dibentuk sejak awal. Pelatihan pengguna dilakukan secara menyeluruh, dan vendor yang dipilih harus memahami kebutuhan bisnis organisasi secara menyeluruh. Keberhasilan BI sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Dari sisi internal, tantangan utamanya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi data di kalangan SDM, dan belum terintegrasinya sistem informasi antar divisi. Sementara itu, secara eksternal, BI harus mampu merespon perubahan perilaku konsumen yang cepat, menghadapi tekanan persaingan industri, dan mematuhi regulasi perlindungan data seperti UU PDP. Oleh karena itu, organisasi perlu membangun kesiapan internal sekaligus memastikan bahwa sistem BI yang diterapkan mampu beradaptasi dengan dinamika eksternal secara responsif dan legal. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan BI masih menghadapi berbagai kendala. BI belum sepenuhnya dipahami sebagai alat strategis, banyak sistem yang belum terintegrasi, dan literasi data SDM yang masih rendah. Selain itu, penerapan BI belum terhubung dengan strategi jangka panjang, kualitas data masih bermasalah, serta tahapan implementasi sering diabaikan. Oleh karena itu, BI perlu dioptimalkan secara menyeluruh agar mampu memberikan nilai tambah nyata dalam proses pengambilan keputusan dan mendorong daya saing organisasi di era digital. Untuk mengoptimalkan penerapan BI, kami menyampaikan dua jenis masukan. Secara umum, organisasi perlu menempatkan BI sebagai bagian dari transformasi digital yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Budaya kerja berbasis data, integrasi strategi bisnis, dan sinergi antar teknologi SDM, serta proses perlu terus dikembangkan. Secara khusus, manajemen harus menyusun roadmap BI yang terarah, membangun sistem yang lengkap, memberikan pelatihan lintas divisi, menjaga kualitas data melalui audit rutin, serta melakukan evaluasi berkala agar sistem BI tetap adaptif dan relevan terhadap kebutuhan bisnis dan perubahan teknologi. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.